Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ruspan dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk anak kelas 8. Pada materi ini Bapak akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Apa itu pengertian sholat sunnah? Sebelum kita menginjak ke materi sholat sunnah, kalian harus paham dulu terlebih dahulu apa itu yang dinamakan pahala sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya apabila dikerjakan maka kalian akan mendapatkan pahala. Jika tidak, ya tidak akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Disambungkan dengan sholat sunnah, ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan, yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Seperti itu. Nih, ada juga pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang dilaksanakan berjamaah itu contohnya sholat id itu hari raya, bisa Idul Adha, bisa Idul Fitri. Nah, itu dikerjakan secara berjamaah. Selain itu juga sholat tarawih, sholat istisqa memohon hujan, itu bisa dilakukan berjamaah. Dan yang terakhir sholat dua gerhana, seperti itu, gerhana matahari dan juga gerhana bulan, itu bisa dilakukan secara berjamaah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri itu juga ada banyak. Misal sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat istikharah, tasbih, taubat, dan sholat hajat, banyak lagi yang lainnya. Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang sholat duha. Sholat duha itu dikerjakan boleh dengan 2 rakaat atau lebih, seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang paling banyak 12 rakaat sesuai hadis Nabi. Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat baginya istana di surga. Itu hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bagaimana cara melaksanakan sholat duha? Sholat duha ya ini diawali dengan niat. Niatnya seperti ini: usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Seperti itu. Karena ini dilakukan secara munfarid, maka tidak ada makmuman atau imaman. Nah, bacaan dan gerakan sholatnya sama seperti sholat fardu. Bacaan surat pada rakaat pertama ialah asy-syamsu, dan pada rakaat kedua ialah ad-duha. Ditutup dengan salam dan doa. Untuk yang kedua, sholat tahajud ini dilakukan pada waktu malam dengan syarat yang dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar, seperti itu. Artinya syaratnya harus tidur malam terlebih dahulu. Gimana? Nah, ini kalau kalian nggak paham tentang sepertiga malam, ya itu kan biasanya dijelaskan waktu yang paling utama untuk melakukan sholat tahajud itu adalah sepertiga malam. Kapan itu? Artinya sepertiga malam itu saat utama. Itu menurut para alim ulama itu kira-kira dari jam 7 sampai jam 11. Itu saat utama. Sepertiga kedua yang paling utama itu kira-kira dari jam 11 sampai jam 1. Yang paling sangat utama itu kira-kira jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Itu yang paling utama sekali. Demikianlah menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga yang akhir dari waktu malam, lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon atau berdoa? Pasti akan kukabulkan. Adakah orang yang meminta? Pasti akan kuberikan. Dan adakah yang mengharap atau memohon ampunan? Pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Seperti itu. Gimana cara melaksanakan sholat tahajud? Ya seperti sholat duha, diawali dengan niat. Gimana niatnya? Usolli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya diikutin dengan bacaan dan gerakan sholatnya sama seperti sholat fardu, ditutup dengan salam dan doa. Seperti itu. Yang ketiga, sholat tasbih. Sholat tasbih ialah sholat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada mamanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sholat ini dianjurkan untuk mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa maka sekali seminggu. Kalau juga tidak sanggup, dapat juga dilakukan setahun sekali. Dan kalau tidak sanggup lagi, sekali seumur hidup sudah. Kalau itu kalian tidak sanggup. Kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat dijadikan 2 salam. Seperti itu sholat tasbih. Sholat ini disebut sholat tasbih karena di dalamnya dibacakan tasbih dalam 4 rakaat berjumlah 300 tasbih. Seperti itu. Gimana cara melakukan sholat tasbih, Pak? Nah, ini pertama, berdiri menghadap kiblat, lantas ucapkan niat. Gimana niatnya? Usolli sunnatat tasbih rok'ataini lillahi ta'ala. Seperti itu. Setelahnya itu membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat mana saja yang dihafal, kemudian sebelum rukuk membaca tasbih 15 kali. Gimana tasbih itu, Pak? Seperti ini. Subhanallah, alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu sebanyak 15 kali. Kemudian ruku, dan setelah membaca bacaan ruku, kemudian membaca bacaan tasbih 10 kali. Kemudian i'tidal, setelah i'tidal lantas membaca tasbih 10 kali, lalu sujud. Dan di waktu sujud, sehabis tasbih sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali lagi, lalu duduk di antara 2 sujud. Setelah membaca doa, duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni, seperti itu. Kemudian membaca tasbih lagi 10 kali, lalu sujud kedua. Pada sujud kedua, setelah selesai membaca tasbih sujud, kemudian membaca tasbih lagi 10 kali. Lantas sebelum berdiri ke rakaat kedua, hendaklah duduk istirahat sambil membaca tasbih 10 kali. Seperti itu. Demikian kita laksanakan pada rakaat pertama yang apabila dihitung seluruh bacaan tasbihnya berjumlah 375 kali tasbih. Yang seandainya kita lakukan 4 rakaat, itu akan menjadi 300 lebih tasbih. Seperti itu. Yang keempat, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu adalah sholat yang disunnahkan dilakukan setelah orang itu melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah. Gimana cara melakukannya, Pak? Sama, dilakukan dengan diawali dengan niat sholat taubat. Gimana niatnya? Usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, bacaan dan gerakannya sholat taubat sama seperti sholat fardu. Jumlah rakaatnya bisa 2, bisa 4, sampai bisa juga 6. Ditutup dengan salam dan doa.
Untuk sholat sunnah yang lainnya kalian bisa buka sendiri atau bisa pelajari sendiri di buku paket ada, di LKS juga ada, di internet juga ada. Yang pasti kalian Bapak sangat menganjurkan untuk membiasakan sholat sunnah yang sudah Bapak ajarkan. Kenapa? Karena ini diperuntukkan untuk kalian sendiri. Fadilahnya sangat banyak sekali seperti itu. Bisa juga ini untuk keturunan kalian. Kalau kalian rutin mengamalkannya, itu bisa menguntungkan diri kalian, keturunan kalian, anak-anak kalian, bapak ibu kalian, bahkan orang-orang tua yang atau keluarga kalian yang sudah meninggal seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak. Selebihnya Bapak